Silakan dibuka login sistemnya. Silakan absensi terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, saya informasikan yang belum mendapatkan fasilitator atau belum masuk dalam grup kecil pendampingan, Bapak dan Ibu, mohon untuk menghubungi saya, untuk chat saya ya, karena akan saya konfirmasikan jika Bapak dan Ibu belum mendapatkan fasilitator atau grup kecil ya, belum masuk di dalam grup kecilnya. Baik, Bapak dan Ibu, saya ingatkan kembali, boleh tolong absensi terlebih dahulu. Untuk materi kedua, diklik konsep halal haram, kemudian klik daftar hadirnya. Nanti akan muncul timingnya ya Bapak dan Ibu. Timing Bapak dan Ibu sudah hadir. Ya, silakan absensi terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, Ibu Dwi, Ibu Novi Dwi, monitor Pak Novi ya? Pak Novi atau Ibu Novi ini? Ibu Novi? Ya, Ibu, Ibu ada laptop, Bu? tidak ada. Tapi saya lagi di tapi bapaknya sama lagi baru datang. Kayak Gimana, Bu? Maaf, suaranya putus-putus, Ibu Novi. mama dari manggil mau membantu. Gimana, Ibu Novi? Boleh cari sinyal yang agak bagus, Bu, untuk komunikasi dengan saya? Karena kita tidak bisa menggunakan handphone, Bu Novi. Jadi, Ibu harus beralih kepada laptop atau Ibu pindah batch ganti, nanti ikut yang batch berikutnya. Monitor, Ibu Novi. Ibu Novi, monitor. Nah, iya, Ibu Novi, monitor. Bapak dan Ibu yang masih menggunakan handphone, tolong berpindah ke laptop ya Bapak dan Ibu, atau boleh pinjam laptop dulu mungkin Bapak dan Ibu dari kerabatnya, karena nanti kita kesulitan mengerjakan tugas ya Bapak dan Ibu, akan sangat kesulitan mengerjakan tugas ya. Jadi mohon untuk menggunakan laptop. Di sini ada Pak Rohman, monitor Pak Rohman hadir Pak. Pak Rohman, ada virtual backgroundnya aja nih Pak Rohman. Monitor Pak Rohman. Pak Rohman monitor, Bapak dan Ibu eh yang masih menggunakan handphone, boleh tolong berganti ya Bapak dan Ibu, karena nanti kita, karena jam terakhir kita sudah mulai untuk mengerjakan tugas ya Bapak dan Ibu, itu tidak bisa menggunakan handphone Bapak dan Ibu ya. Kemudian di sini Pak Rohman monitor, ini yang menggunakan Xiaomi siapa Bapak dan Ibu? eh ID-nya masih Xiaomi ini. Pak Ecep, monitor Pak Ecep. Oke, hadir ya Pak. Kemudian sebentar Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sudah absen, mohon untuk absen. Ibu Alika monitor. Ibu Alika monitor. Ini ada dua orang yang mengikuti siapa ini? Bu Alika Naila. Fasilitatornya siapa? Bu Alika Naila. Monitor boleh dibuka mikrofonnya. Ibu Izin Alika. ini kami dari Indo karena memang kantin agak terhambat kalau misal laptop. Izin berdua terlebih dahulu. Nanti untuk penugasannya nanti di malam akan dikerjakan masing-masing. Apakah diperbolehkan, Ibu? Bapak kayaknya harus dikerjakan oleh masing-masing peserta di forum deh, Pak. Oh iya, kalau Oh, pekerjaan nanti bisa untuk masing-masing juga. Tapi untuk Zoom-nya sementara berdua terlebih dahulu ya, Ibu. oke. Ini Zoom berdua ini atas nama siapa, Pak? Ini kayak sepertinya yang satunya Parubaya ya, Pak? Ibu Alika Naila ini, Enggak, Pak. enggak Parubaya kok. Oke. Penamaannya boleh digabung, Pak. Ini soalnya kita pakai kode fasilitator. Dengan Pak siapa ini? Dari Sukovindo? Ya, saya Rausan dari Sukovindo. Oke, Pak Rausan, boleh dibantu yang berdua ini, Pak. Penamaannya, Pak. Tadi Sesuai namanya ya. Ya, nanti diperbaiki. fasilitatornya ya, Pak ya. Karena mohon izin, Oh, Pak, berarti ini nama kenapa? fasilitas.
Nama fasilitatornya atau nama pelaku usahanya, Ibu? Izin. Nama fasilitator dan nama pesertanya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Pak, boleh konfirmasi kalau ini usianya di atas 50-an kayaknya harus ganti peserta, Pak. Iya, nanti coba. Insya Allah Mm-mm. belum kok. Nanti dikabarkan untuk menggantinya. Ya, baik, terima kasih Pak Rausan. Halo Bu, sampai Iya, Ibu. Bu izin, berarti ini diperbolehkan ya kalau semisal oh Bu, Maksudnya gimana, Ibu? Sinyalnya kalau agak susah. kalau untuk Zoom-nya apakah diperbolehkan satu laptop untuk lebih dari dua pelaku usaha karena kan memang ini pelaku usahanya mikro kecil ya Bu ya, jadi terbatas nggak semua memiliki laptop gitu kan. Bukan masalah memiliki laptopnya, Ibu. Masalahnya nanti pengerjaan menggunakan laptopnya. Karena nggak mungkin dalam satu laptop dikerjakan untuk 2 orang. Seperti itu. Iya, Mungkin nggak nanti apa-apa kami sih Bu. konfirmasi. Mungkin nanti kami konfirmasi kepada penanggung jawab dari Sukovindo ya, Bu. Karena Iya, kami tidak mengizinkan kalau misalnya satu laptop dikerjakan untuk 2 peserta. ya Karena harus maksudnya untuk masing-masing. ya maksudnya untuk Zoom-nya aja kan nggak apa-apa kan? Apa Kalau gimana? sebenarnya gini Bu, kami membutuhkan laptop tidak hanya untuk Bapak dan Ibu menyimak materi, Ya. tapi untuk mengerjakan tugas. Kalau laptopnya hanya satu, Bapak dan Ibu berarti kan mengerjakan materinya kesulitan karena hanya satu laptop. Enggak sih Bu, ini kita support beberapa laptop juga kok. Jadi memang untuk Hmm? memfasilitasi pelaku usaha juga nanti dalam Hmm? mengerjakan tugas gitu. Karena kan memang ya namanya mikro kecil kan, dia kan Hmm? mereka Hmm? terbatas kan, nggak semua memiliki laptop. Jadi kalau harus dipaksakan semua memiliki laptop, sepertinya bakal gagal semua sih kalau seperti itu gitu. Ibu bisa pastikan mereka mengerjakan sendiri. Iya Bu, insya Allah Kemudian dipastikan. mohon bantuannya untuk yang usianya sekitar 50 untuk digantikan Ibu. Bu, kalau semisal ternyata yang di usia di atas 50 ternyata beliau masih produktif dan memang nggak gaptek, apakah tetap tertolak, Bu? Kalau dari kami, dari awal pendaftaran sebenarnya kalau di usianya di atas itu sudah tertolak sih Bu. Tapi nanti saya konfirmasikan kembali ya Bu. Ya, soalnya kita belum terinfo nih terkait usia kan, karena kemarin sebelumnya nggak masalah ya, jadi baru terinfo yang kemarin itu memang ya udah terlanjur kan, udah terlanjur didaftarkan gitu. Kalau mau nyari penggantinya juga agak sulit dan memang sudah dikonfirmasi beliau-beliau yang di atas 50 itu memang masih produktif sih dan insya Allah. Eh, kalau bisa dicarikan penggantinya Bu. Untuk ikut batch berikutnya aja tidak perlu dipaksakan di batch ini. Karena saya terinfo bahwa yang umurnya di atas 50 itu sebaiknya digantikan dan ikut batch berikutnya saja Bu. Oke. Ya, Begitu. nanti tapi kalau yang produktif nggak apa-apa kan, Bu? Maksudnya kalau yang beliaunya eh aktif dan bisa mengerjakan nggak masalah kan? Produktifnya itu sepanjang apa ya Bu? Karena kami kan tidak bisa memastikan ya. Seperti Karena itu. kemarin juga kan kita juga Mhm. ada sosialisasi juga kan. Maksudnya ketika Mhm. di apa ada arahan untuk mengerjakan NIB, membuat itu mereka bisa gitu tuh. Ibu boleh hubungi saya baik via chat atau telepon karena kita mau mulai pelatihan materi kedua. Oke, baik. Baik, terima kasih Ya, kasih Ibu Bu. Nila, sama-sama. Baik, Bapak dan Ibu, silakan absensi terlebih dahulu ya untuk materi kita konsep halal haram ya, Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu absensi sesuai dengan sistemnya, email dan passwordnya ya. Bapak dan Ibu di sini sudah hadir Pak Yai Arwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, Ya, baik. bagaimana kabarnya Pak Yai? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Ayu Alhamdulillah. sehat? Alhamdulillah Bapak. Pak, ini agak banyak ya, sekitar 90-an Baik, lebih. Itu non SPPG dan SPPG, Pak Yai. baik. Kebetulan ada dari SPPG binaan dari Alhamdulillah ini Sukovindo. peserta banyak Bu Ayu. Iya, betul Pak Yai. Nah, Ya, nanti akan dibantu moderator oleh Pak Abdul Hakam Darok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik kepada Pak Yai Arwani dan Pak Abdul Hakam Darok, dipersilakan. Terima kasih Bu Ai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd.
Pak Dr. Kiai Haji Arwani Rozi yang saya hormati, Ibu Ayi dan para peserta sekalian yang saya banggakan, kita masuk ke materi yang kedua di pelatihan kita hari ini, yaitu tentang konsep halal haram menurut Al-Quran dan As-Sunnah dan juga fatwa-fatwa MUI. Jadi teman-teman, sekilas saja bahwasanya materi ini sangat penting bagi teman-teman peserta untuk dimengerti, difahami. Karena nanti teman-teman bekerja sebagai seorang penyelia halal itu harus tahu benar tentang konsep halal haram menurut Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama kita, dan tentu juga terkait fatwa-fatwa MUI yang ini adalah hasil dari ijma atau ijtihad para ulama kita di Indonesia. Nah, materi kita, Bapak Dr. Kiai Haji Arwani Rozi ini eh, anggota Komisi Fatwa, teman-teman sekalian. Anggota Komisi Fatwa MUI, dan beliau dikenal sebagai pakar dalam bidang makosid syariah dan juga pengasuh pesantren As-Salafi Babakan Ciwaringin Cirebon. Jadi jangan melewatkan untuk fokus pada materi ini, dan tentu nanti akan banyak sekali dialog terkait materi yang disampaikan oleh beliau. Nah, untuk kenyamanan teman-teman silakan posisi diatur dengan baik. Kemudian mohon ini kita bikin aturan. Selama penyampaian materi, ingat mikrofonnya di mute dulu. Jadi jangan sampai kita terganggu dengan suara-suara bocor dari mikrofon teman-teman. Selama 1 jam 45 menit kita akan mengaji bersama dengan Yai. Nanti mohon didengarkan dengan baik. Mudah-mudahan ilmunya akan bermanfaat untuk kita sebagai penyelia halal. Langsung saja, Pak Yai Arwani Rozi, monggo Baik, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Paparan dari Pak Yai apa dari saya kira-kira? nanti dari saya nggak apa-apa. Oke, siap. Rekam. Terima kasih Pak Yai, monggo silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Halal Institute beserta seluruh jajaran kepengurusan, yang saya hormati Ibu Ayi Setiati sebagai MOT dan Bapak Abdul Hakam Barok sebagai fasilitator pada sesi kali ini, dan yang saya hormati Ibu Bapak para peserta pelatihan penyelia halal pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita dapat bermuajahah melalui media Zoom meeting dalam sesi pembahasan tentang konsep halal haram dalam perspektif agama Islam tentunya, dan juga fatwa tentang pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa dari Majelis Ulama Indonesia. Kita sehari-hari ini melihat begitu masif pemerintah melalui BPJPH mengadakan program sertifikasi halal terhadap produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Ini merupakan sesuatu yang sangat positif bagi kita umat Islam, karena negara hadir dalam memperhatikan isu halal haram. Sebagaimana yang kita pahami bahwa di antara kewajiban kita umat Islam adalah menjalankan ajaran agama yang kita anut. Di antara ajaran agama itu adalah mengkonsumsi sesuatu yang halal dan mengenakan sesuatu yang suci. Kemudian di Indonesia, negara hadir melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2020. Ini merupakan
terobosan yang luar biasa untuk melindungi konsumen Muslim di Indonesia. Dari undang-undang tadi kemudian lahir satu badan yang fokus menjadi garda terdepan untuk menangani isu halal di Indonesia, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, yang pada era Presiden Bapak Prabowo Subianto ini BPJPH menjadi setingkat kementerian dan dikepalai oleh Bapak Haikal Hasan atau Babe Haikal, yang dikenal dengan Babe Haikal. BPJPH dalam menjalankan tugas fungsinya bersinergi dengan berbagai badan, lembaga, dan instansi yang terkait. Di antaranya adalah dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan kehalalan atau aspek fatwa produk halalnya. Kemudian bersinergi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, ini terkait dengan kelayakan satu produk jika dikonsumsi oleh atau digunakan oleh manusia. Sebenarnya program sertifikasi halal ini bukan hanya masif di Indonesia, akan tetapi juga di berbagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim lainnya sama melakukan hal yang saat ini kita lihat di Indonesia, yaitu sertifikasi halal terhadap produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Berbicara tentang halal haram, perlu kita kaitkan dengan maqasid syariah atau tujuan syariat, yang para ulama memformulasikan maqasid syariah ini ke dalam 5 hal. Yang pertama adalah hifdzuddin, melindungi agama. Yang kedua, hifdzun nafas, melindungi nyawa. Yang ketiga, hifdzul akal, melindungi akal. Yang keempat, hifdzul mal, melindungi harta. Dan yang kelima, hifdzun nasab, melindungi keturunan. Jadi ada 5 hal yang oleh para ulama dianggap sebagai maqasid syariah atau tujuan syariat Islam. Kaitan dengan hifdzuddin, melindungi agama, tentu setiap Muslim yang memperhatikan aspek kehalalan dari apa yang ia konsumsi, aspek kesucian dari apa yang ia kenakan, itu termasuk dalam posisi dia melindungi agama yang ia yakini, agama yang ia anut, dan akidah yang ia yakini. Jadi karena menjadi sebuah kewajiban untuk menjalankan ajaran agama, jadi harus betul-betul diperhatikan. Termasuk juga kehalalan dari apa yang dikonsumsi dan kesucian dari apa yang dikenakan. Kemudian hifdzun nafas, melindungi nyawa. Karena setiap kita ini hanya mempunyai sekali kesempatan hidup, artinya tidak ada seorang pun yang mempunyai nyawa cadangan, maka hifdzun nafas, melindungi nyawa ini menjadi bagian dari maqasid syariah. Jangan sampai nyawa seseorang itu sirna, sia-sia. Harus betul-betul dijaga. Kaitan dengan hifdzun nafas ini, ulama fikih mengharamkan apapun yang membahayakan, yang mengancam nyawa. Haram dikerjakan, haram dimakan, haram dikonsumsi. Contohnya misalkan racun. Racun ini mengancam nyawa jika dikonsumsi. Maka secara fikih hukumnya haram dikonsumsi. Kemudian yang ketiga adalah hifdzul akal, melindungi akal. Jadi manusia ini menjadi makhluk Allah yang paling sempurna jika dibandingkan dengan
makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Manusia dibandingkan dengan pepohonan, dengan bebatuan, dengan pegunungan, dengan lautan, dengan hewan-hewan yang ada di hutan. Ini manusia yang paling paripurna. Makanya dalam bahasa Al-Quran itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini diciptakan dalam bentuk yang paripurna. Kesempurnaan manusia ini ada pada akalnya. Jadi akal manusia ini menjadi titik pembeda antara manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Bahkan dengan akalnya ini manusia mampu melakukan banyak inovasi, banyak terobosan yang tentu tidak bisa dilakukan oleh selain manusia. Dan manusia dengan kecerdasan akalnya mampu menaklukkan, mengeksploitasi apapun yang ada di sekitarnya. Binatang yang buas yang ada di hutan, yang ada di sekitar kita, oleh manusia ini bisa ditaklukkan dan bisa dimanfaatkan. Satu contoh misalkan seekor harimau, seekor serigala, atau buaya, sebegitu ganasnya itu bisa ditaklukkan dan dieksploitasi, dimanfaatkan. Kulitnya itu menjadi aksesoris, menjadi dompet, menjadi sabuk, menjadi jaket, bahkan menjadi sajadah untuk sholat misalkan. Nah itu dengan kecerdasan akalnya. Makanya secara fikih para ulama menegaskan apapun yang merusak fungsi akal, yang memabukkan, secara fikih hukumnya haram dikonsumsi. Jadi tahrimul muskirat, haram mengkonsumsi apapun yang memabukkan, yang merusak fungsi akal. Baik itu benda cair ataupun benda padat. Kemudian yang keempat adalah hifdzul mal, menjaga harta. Jadi harta yang kita miliki, tentu setiap orang ini berbeda-beda secara kualitas dan kuantitasnya. Akan tetapi ada satu pakem yang universal, bisa dijadikan acuan pegangan oleh siapapun, tanpa melihat perbedaan kualitas dan kuantitas harta yang dimiliki. Nah, dalam fikih ini pakemnya adalah at-tawassut, moderat, yaitu adamul israf wa takdir, tidak boros dan tidak pelit. Jadi mentasarufkan harta itu ya pada koridor yang moderat. Makanya ada istilah dalam menggunakan harta itu sesuai dengan kebutuhan, tidak sesuai dengan keinginan. Artinya kalau kebutuhan berapapun nominalnya kita perjuangkan dan kita tasarufkan. Tapi kalau keinginan sesedikit apapun nominalnya harus kita pertimbangkan secara matang terlebih dahulu. Kemudian apakah perlu kita tasarufkan atau tidak perlu kita tasarufkan. Makanya kaitan dengan isu halal haram, isu berkaitan dengan program sertifikasi halal dan hifdzul mal, menjaga harta, nanti bisa saja orang yang mengkonsumsi makanan yang halal, bahkan sudah bersertifikat halal sekalipun, hukumnya berubah menjadi haram karena adanya unsur israf, menghambur-hamburkan harta. Misalkan ada orang mestinya makan siang itu cukup 1-2 porsi. Tapi satu ketika dia makannya itu 12 porsi sekaligus dalam satu waktu. Nah, walaupun yang ia konsumsi itu sesuatu yang halal, bahkan sudah bersertifikat halal, tapi karena ada unsur israf, menghambur-hamburkan harta, nah ini bisa berubah hukumnya menjadi haram. Ya, karena kaitan dengan hifdzul mal tadi, melindungi harta yang kita miliki. Kemudian yang kelima dari 5 hal yang
dianggap sebagai tujuan syariat Islam atau maqasid syariah adalah hifdzun nasab, melindungi keturunan. Jadi yang harus memahami dan mengaplikasikan konsep halal haram dalam kehidupan keseharian itu bukan diri kita saja, akan tetapi juga keluarga kita, istri, suami, anak, cucu kita semuanya harus memahami dan juga mengaplikasikan konsep halal haram dalam kehidupan keseharian. Bahkan satu riwayat Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa apa yang kita konsumsi ini bukan hanya sebatas menghilangkan lapar dahaga saja. Akan tetapi apa yang kita konsumsi ini akan menjadi bagian dari darah yang mengalir dalam tubuh kita dan itu akan mempengaruhi karakter seseorang. Jadi baik buruknya watak karakter seseorang itu dipengaruhi juga oleh apa yang ia konsumsi. Kata Rasulullah, kalau yang dikonsumsi itu sesuatu yang halal, maka berpotensi orang itu menjadi pribadi yang baik. Kalau yang dikonsumsi itu sesuatu yang haram, maka berpotensi menjadi pribadi yang buruk. Nah, itu terkait dengan hifdzun nasab, melindungi keturunan. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, berikutnya ada kaidah tentang maqasid syariah. Jadi ini sebenarnya banyak kaidah-kaidah tentang maqasid syariah, tapi yang saya cantumkan di sini hanya 3 saja. Yang pertama bahwa setiap hukum Islam memiliki maqasid syariah atau tujuan baik secara detail maupun global. Contohnya seperti tujuan hukum wajib zakat adalah mensucikan jiwa dan harta. Nah, ini satu contoh, satu hukum yang di situ ada tujuan secara spesifik. Kemudian ada kaidah tentang hierarki kemaslahatan. Ada 3, yaitu ad-daruriyat primer, al-hajiyat sekunder, dan at-tahsiniyat tersier. Ada daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Kalau daruriyat ini sesuatu yang harus dipenuhi, jika tidak dipenuhi maka akibatnya fatal. Kemudian hajiyat ini sesuatu yang sebaiknya dipenuhi, kalau tidak dipenuhi maka menjadikan hidup tidak nyaman. Nah, kalau tahsiniyat ini sesuatu yang menjadi pelengkap dari hajiyat dan daruriyat. Makanya dengan memahami 3 hierarki kemaslahatan, kita harus menerapkan skala prioritas. Mana yang harus kita perjuangkan, mana yang menjadi pelengkap, dan seterusnya. Jangan sampai kemudian menjungkir balikan hierarki kemaslahatan tadi. Nah, kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita tentang konsep halal haram, nanti yang daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat ini kalau kita kaitkan dengan apa yang kita konsumsi sehari-hari, nanti ada yang kategorinya daruriyat atau primer, seperti unsur karbohidrat. Jadi bisa berupa kentang, ubi-ubian, nasi atau jagung. Nah, semuanya ini adalah unsur karbo yang kalau kita mengkonsumsi makanan sehari-hari harus ada unsur karbonya. Karena itu bagian dari ad-daruriyat atau primer. Kemudian yang al-hajiyat atau sekunder yang sebaiknya dipenuhi itu seperti lauk pauk. Ada ikan, ada telur, ada daging atau sayuran, buah-buahan. Nah, ini semua adalah bagian dari al-hajiyat atau sekunder yang sebaiknya kita penuhi. Memang kalau kita tidak memenuhi ya tidak berakibat fatal, tapi menjadikan hidup kita tidak nyaman. Karena itu adalah standar gizi, standar kesehatan.
higienisnya, proteinnya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah tahsiniyat atau tersier. Ini sebagai pelengkap dari al-hajiyat dan ad-daruriyat. Jadi yang at-tahsiniyat ini hanya pelengkap saja. Kalau tadi dalam konteks contoh makanan yang kita konsumsi sehari-hari, yang at-tahsiniyat atau tersier ini seperti sambal, kerupuk, bawang goreng, saus kecap, ini semuanya adalah bagian dari at-tahsiniyat atau pelengkap untuk menjadikan makan semakin lahap dan lebih nikmat. Baik Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, artinya kalau kita sudah memahami 3 hierarki kemaslahatan tadi ya, tentu kita harus memperhatikan skala prioritasnya. Kemudian kaidah yang ketiga yang terkait dengan maqasid syariah adalah konsep maslahat mafsadat. Maslahat adalah manfaat, kemudian mafsadat adalah bahaya. Jadi para ulama ketika beristihad melakukan istinbatul ahkam syar'iyyah, mengambil kesimpulan hukum fikih, itu di antara yang dijadikan barometer adalah aspek maslahat dan mafsadat. Jadi kalau sesuatu itu maslahat, nanti condongnya kepada hukum halal. Kalau mafsadat, nanti arahnya kepada hukum haram. Nah ini menjadi salah satu pertimbangan para ulama ketika beristihad, termasuk ketika membahas tentang fatwa produk halal. Jadi nanti berbagai aspek akan dijadikan pertimbangan. Salah satunya adalah maslahat dan mafsadat. Baik, berikutnya adalah tentang al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i. Jadi ada 5 hukum syar'i. Yang pertama al-wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang kelima mubah. Ada 5 hukum syar'i, dan saya kira ibu bapak para peserta sudah sangat memahami, karena ini sangat familiar. Jadi wajib ini sesuatu yang harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ada seorang muslim yang sudah akil baligh meninggalkan atau tidak mengerjakan perkara wajib, maka secara fikih hukumnya berdosa. Contoh yang wajib seperti puasa di bulan suci Ramadan, menahan lapar dahaga, tidak makan minum di waktu tertentu selama 1 bulan penuh. Itu hukumnya wajib. Nah, kalau ada orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, secara sengaja tidak ada uzur, maka hukumnya berdosa. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah ini anjuran mengerjakan. Jadi kalau wajib harus dikerjakan, kalau sunnah hanya anjuran untuk dikerjakan. Anjuran untuk dikerjakan, ini sunnah. Nah, yang sunnah ini artinya kalau ada orang meninggalkan yang sunnah, ya tidak berdosa sebagaimana meninggalkan yang wajib. Contoh yang sunnah seperti mengawali buka puasa dengan makanan yang rasanya manis, dengan sesuatu yang rasanya manis, seperti buah kurma, atau sirup, atau kolak pisang, kolak labu, ini semuanya rasanya manis. Nah, itu sunnah untuk menjadi makanan pembuka ketika berpuasa. Istilahnya itu takjil. Takjil itu mengawali buka puasa. Makanya ketika bulan Ramadan tiba, buah kurma ini menjadi sangat familiar. Banyak orang memburuknya, ingin membeli buah kurma, yaitu tadi untuk takjil, mengawali buka puasa yang sunnah dengan sesuatu yang manis. Walaupun sebenarnya ya bukan hanya buah kurma, tapi apapun yang manis itu termasuk yang sunnah tadi. Kemudian haram. Haram ini harus ditinggalkan, tidak boleh dikerjakan. Jadi kebalikannya wajib. Kalau wajib harus dikerjakan, haram harus ditinggalkan. Jadi kalau ada seorang muslim dengan sadar
sengaja tidak ada uzur kemudian melakukan sesuatu yang haram, maka hukumnya berdosa. Contoh yang haram seperti mengkonsumsi sesuatu yang najis, seperti kotoran binatang atau nanah atau darah, ini haram. Atau mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan, mengancam nyawa, seperti racun dan seterusnya. Nah, ini semua hukumnya haram. Kemudian makruh. Makruh ini anjuran meninggalkan. Jadi hanya sebatas anjuran, kalau haram keharusan untuk meninggalkan, makruh ini hanya sebatas anjuran meninggalkan. Nah, makruh ini kebalikannya sunnah. Kalau haram kebalikannya wajib, makruh kebalikannya sunnah. Nah, yang makruh ini di antara contohnya adalah mengkonsumsi sesuatu yang baunya menyengat ketika kita ingin berkumpul dengan orang banyak. Kita ingin datang kondangan acara resepsi atau hadir arisan atau rapat secara offline yang bertemu secara fisik dengan orang banyak, atau kita ingin sholat berjamaah di masjid atau sholat Jumatan. Nah, ini semua kita akan berkumpul dengan orang banyak, makanya sebelum datang menghadiri event-event tadi, kita makruh mengkonsumsi makanan yang baunya menyengat. Seperti buah durian, bawang putih, bawang merah, petai, jengkol. Nah, ini semua baunya menyengat. Jadi kalau ingin ke masjid, ya jangan makan jengkol dulu. Atau ingin kondangan, jangan makan durian dulu. Karena tidak semua orang yang akan bertemu dengan kita itu senang atau hobi makan pete, makan bawang putih. Nah, ini tidak semuanya. Nanti akan bisa mengganggu baunya tadi. Makanya secara fikih ini hukumnya makruh. Sebaiknya dihindari. Kalaupun ada orang melakukannya, ya memang tidak berdosa. Karena tadi hukumnya hanya sebatas makruh saja. Hanya anjuran untuk meninggalkan. Kemudian mubah. Mubah ini boleh. Artinya boleh kita melakukan, boleh meninggalkan, boleh mengkonsumsinya, boleh tidak mengkonsumsinya. Ini mubah. Jadi kalau saya ilustrasikan kendaraan mobil, ini parselengnya ini dalam posisi netral. Tidak maju, tidak mundur. Nah, ini mubah ya. Contohnya seperti makan, minum, jalan-jalan, ngobrol, istirahat, ini semuanya mubah. Artinya kalau kita melakukannya boleh, tidak pun tidak apa-apa. Tapi yang mubah ini nanti bisa berubah menjadi wajib. Bisa saja yang mubah juga berubah menjadi haram. Tergantung nanti konteksnya seperti apa. Contoh misalkan mubah menjadi wajib. Jadi makan ini mubah. Tapi bagi orang yang divonis oleh dokter, punya penyakit yang dia tidak boleh telat makan. Dia harus makan tepat waktu. Maka makan bagi orang tersebut, hukumnya berubah menjadi wajib. Yang asalnya mubah, berubah menjadi wajib. Begitu juga minum. Misalkan, contoh yang mubah berubah menjadi haram. Minum ini hukumnya mubah. Boleh minum, boleh tidak. Tapi kalau yang diminum ini sesuatu yang memabukkan, yang merusak fungsi akal, nah ini hukumnya berubah. Dari mubah menjadi haram. Nah, itu terkait dengan hukum mubah. Jadi ada 5 al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum syar'i yang tadi dijelaskan. Ada wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Berarti halal haram ini termasuk bagian dari al-ahkam asy-syar'iyyah. Menjaga diri dari mengkonsumsi sesuatu yang haram adalah di antara cara untuk hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafas, menjaga nyawa, hifdzul akal, menjaga akal, hifdzul mal, menjaga harta, dan hifdzun nasab, menjaga keturunan. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati,
berikutnya ada pembahasan tentang urgensi halal haram. Jadi kita ingin melihat seberapa pentingkah konsep halal haram, sehingga kita harus memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Bahkan pemerintah pun sedang gencar melakukan program sertifikasi halal terhadap produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Bahkan bukan hanya di Indonesia saja, tapi di berbagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim lainnya lakukan hal yang sama. Nah, kita akan melihat urgensi halal haram ini dari 3 perspektif. Ada barometer ayat Al-Quran, ada barometer sunnah Nabi, dan ada barometer makalah ulama, statement ulama. Yang pertama adalah barometer ayat Al-Quran. Di sini ada 2 ayat Al-Quran yang saya cantumkan. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, ayat 168 surat Al-Baqarah ini oleh para ulama dianggap sebagai bagian dari ayat-ayat yang terkait dengan konsep halal. Jadi ada penegasan tadi halalan thayyiba. Kita diperintahkan untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik. Kemudian ayat yang kedua yang saya cantumkan di sini 173 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini ayat 173 surat Al-Baqarah ini oleh para ulama dianggap sebagai ayat Al-Quran yang terkait dengan konsep haram. Ada beberapa hal yang ditegaskan hukum haramnya melalui ayat tadi. Di antaranya adalah bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi, kemudian daging hewan yang tadi disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Nah, ini semua hukumnya haram dikonsumsi. Walaupun masih banyak hal-hal yang diharamkan yang penjelasannya itu melalui ayat yang lain, ayat-ayat Al-Quran yang lain, atau hadis Nabi, atau melalui penjelasan para ulama. Jadi intinya ayat 173 surat Al-Baqarah tadi terkait dengan konsep haram. Kemudian barometer yang kedua adalah sunnah nabawiyah. Hadis Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 hadis juga yang saya cantumkan di sini. Yang pertama hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Famanittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fisyubuhat waqa'a fil haram. Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram juga telah jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar, tidak diketahui oleh mayoritas manusia.
Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara samar tersebut, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara yang haram. Jadi hadis ini oleh para ulama dianggap sebagai inspirasi adanya program sertifikasi halal terhadap produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa yang sekarang sedang gencar dilakukan di Indonesia dan juga di berbagai negara berpenduduk mayoritas muslim lainnya. Itu tadi ada innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Jadi kalau produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa itu ada logo sertifikat halal BPJPH, ini kalau di Indonesia ya, itu orang siapapun akan mudah untuk mengidentifikasi mana produk yang sesuai dengan koridor syar'i, mana produk yang belum jelas statusnya. Apakah sesuai dengan koridor syar'i atau tidak sesuai dengan koridor syar'i. Jadi kalau sudah ada sertifikat halalnya, ini halal bayyinun, ini sudah jelas ini. Bahkan nanti kalau misalkan penerapan kewajiban sertifikat halal itu sudah berlaku dan mayoritas produk yang beredar di tengah masyarakat itu bersertifikat halal, nanti produk-produk non-halal yang belum disertifikat halal itu bisa menjadi sesuatu yang syubhat. Artinya harus ekstra hati-hati kita menyikapinya. Kenapa? Karena kalau yang halal ini kan jelas sudah bersertifikat halal. Kalau yang haram, non-halal juga jelas tidak bersertifikat halal. Nah, ini yang produk yang bukan non-halal, tapi tidak disertifikat halal. Nah, ini yang akhirnya menjadi sesuatu yang syubhat. Artinya kita harus ekstra hati-hati menyikapinya. Karena itu statusnya belum jelas, apakah sesuai dengan koridor syar'i, atau justru tidak sesuai dengan koridor syar'i. Kalau yang non-halal kan jelas, itu artinya sesuatu yang non-halal. Atau yang halal bersertifikat halal kan jelas. Itu sudah ada sertifikatnya. Nah, ini kemudian dalam menyikapi yang syubhat tadi, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini harus betul-betul diperhatikan dan perlu ekstra hati-hati. Kemudian hadis yang kedua yang saya cantumkan di sini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Kullu dzinabin minas sibai wa kullu dzi mikhlabin minat thairi haramun. Setiap hewan buas yang bertaring dan unggas bercakar tajam hukumnya haram dikonsumsi. Jadi hewan buas yang bertaring, contohnya serigala, buaya, ini dagingnya haram dikonsumsi. Unggas bercakar tajam, contohnya seperti burung gagak, burung elang, juga dagingnya haram dikonsumsi. Walaupun ada orang misalkan menyembelih secara syar'i seekor burung elang, burung gagak, ya tetap dagingnya haram dikonsumsi. Kenapa? Karena itu kategori unggas yang bercakar tajam. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, barometer yang ketiga terkait dengan urgensi konsep halal haram adalah maqalah ulama, statement para ulama. Saya mengutip 3 kaidah fikih. Nah, ini kaidah fikih ini semuanya adalah maqalah ulama, statement para ulama. Yang pertama, al-aslu fil asya'i an-nafi'ati al-ibahatu wal aslu fil asya'i ad-darrati at-tahrimu. Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah halal, hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram. Jadi kalau ibu, bapak, para peserta menemukan sesuatu bermanfaat, maka ini hukum asalnya adalah halal. Atau menemukan sesuatu berbahaya, maka ini hukum asalnya adalah haram. Nah, itu hukum asal. Walaupun dari hukum asal ini nanti bisa saja berubah. Tergantung konteksnya, situasi, dan kondisi.
Dan ini tentu tidak dalam perspektif orang awam, tapi nanti khusus para ulama yang menyikapinya atau mengkajinya. Kemudian ada kaidah fikih yang kedua yang saya cantumkan, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Keadaan darurat membolehkan kita melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang dilarang. Jadi ini konteksnya darurat, bukan dalam konteks normal. Jadi kalau keadaan darurat ya kita ada dispensasi, ada rukhsah, keringanan. Apa boleh melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan. Tapi tentu harus diukur dengan tingkat kedaruratannya. Artinya tidak boleh berlebih. Misalkan ada orang lagi makan, saking lahapnya, dia sampai tersedak. Nah ini tersedak ini kan berbahaya. Keadaan darurat ini. Kalau orang tersedak, jangankan menelan, bernafas pun tidak bisa. Nah ini kalau tidak segera ditangani dengan minum air, dalam hitungan menit bisa lewat ini, bisa pindah alam, almarhum, almarhumah. Makanya ketika terjadi tersedak, harus segera ditangani. Harus segera minum air. Walaupun misalkan ketika terjadi tersedak, itu di sekitarnya tidak ada air yang suci. Tidak ada air yang halal. Maka boleh dia mengkonsumsi air yang najis sekalipun, yang haram sekalipun, tapi hanya dalam rangka menghilangkan tersedaknya tadi. Jadi kalau dia tersedak, kemudian dia minum air yang haram, ya secukupnya hanya untuk menghilangkan kondisi tersedaknya saja. Nah, ini ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat membolehkan kita melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang dilarang, diharamkan. Kemudian kaidah yang ketiga adalah idza istama'al halal wal haramu ghulibal haram. Jika perkara halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Jadi kalau misalkan ya ada satu contoh, orang mempunyai potongan daging yang halal, hasil sembelian secara syar'i, dipotong-potong, rencananya mau dimasak dan dikonsumsi. Pada saat yang sama orang tersebut punya potongan daging yang haram. Ada ayam mati, sakit, mati, tidak disembelih, jadi bangkai, kemudian dipotong-potong. Tujuannya untuk dijadikan pakan ternak atau dijadikan pupuk kandang, bukan untuk dimasak dan dikonsumsi. Nah, tapi sebelum diproses, kemudian tercampur antara potongan daging ayam yang halal hasil sembelian syar'i dengan potongan daging ayam yang bangkai tadi. Nah, tragisnya ketika tercampur dalam satu tempat, pemiliknya ini tidak mampu membedakan mana potongan daging ayam yang halal, mana potongan daging ayam yang bangkai tadi. Nah, dalam kondisi seperti ini, tercampur dan pemiliknya tidak mampu membedakan, maka berlakulah kaidah tadi, idza istama'al halal wal haramu ghulibal haram. Jika perkara halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Maka semua potongan daging ayam tadi yang tercampur, hukumnya menjadi haram dikonsumsi sesuai dengan kaidah fikih ini. Baik Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu tadi 3 barometer terkait dengan urgensi halal haram. Ada barometer ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan makalah ulama. Jadi itu semua hanya sebatas contoh. Artinya jika ibu bapak para peserta menelaah lebih jauh dalam Al-Quran atau As-Sunnah atau Kutubut Turath, kitab kuning karya ulama, maka pasti ibu bapak akan menemukan lebih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan makalah ulama yang terkait dengan konsep halal haram. Berikutnya adalah tentang
makanan yang halalan thayyiban, halal dan baik. Tadi sudah disinggung dalam surat Al-Baqarah 168, ada penegasan perintah untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik. Di sini juga ada surat Al-Maidah ayat 88. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Surat Al-Maidah ayat 88. Jadi istilah halal itu ya jenis makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak diharamkan. Nah, kemudian istilah thayyib itu jenis makanan yang bisa dinikmati, memberi manfaat karena telah memenuhi standar kesehatan, gizinya, proteinnya, higienisnya, dan seterusnya. Tidak mudarat bagi kesehatan fisik dan psikis, serta diperoleh dengan cara yang halal dan elegan. Jadi level tertinggi mengkonsumsi itu yang statusnya halalan thayyibah. Kemudian level di bawahnya adalah halal ghairu thayyib, halal tapi tidak baik. Kemudian yang di bawahnya lagi adalah haram. Jadi kalau haram jelas, misalkan orang mengkonsumsi sesuatu yang najis, ini haram. Kemudian yang halal ghairu thayyib, orang mengkonsumsi makanan misalkan yang kondisinya sudah agak basi. Dia tetap mengkonsumsinya. Nah ini halal tapi ghairu thayyib, halal tapi tidak baik. Nah, misalkan dia makan kue yang udah agak basi, biasanya setelah dia mengkonsumsi ada efek negatif bagi kesehatannya. Perutnya agak mual, kepalanya agak pening, dan seterusnya. Nah, kemudian yang halal atau thayyibah. Halal thayyib ini yang tertinggi. Dia mengkonsumsi makanan yang halal, kemudian keadaannya juga layak dikonsumsi dan didapatkan dengan cara yang elegan. Dengan cara yang elegan. Artinya, ini semua menjadi ketika dia konsumsi halal atau thayyibah. Contoh lain halal yang ghairu thayyib, halal yang tidak baik, misalkan kondisi makannya masih bagus, masih layak. Tapi cara mendapatkannya ini tidak elegan. Misalkan cara mendapatkannya itu dengan minta secara paksa. Minta secara paksa dari temannya atau keluarganya. Sehingga pemiliknya itu memberikannya tidak sepenuh hati. Nah, ini ketika dia konsumsi ya itu halal tapi ghairu thayyib. Halal tapi tidak baik. Baik, Bapak Ibu para peserta, berikutnya sebab keharaman sesuatu. Ada 6 sebab yang saya cantumkan di makalah ini yang menjadikan sesuatu haram dikonsumsi. Yang pertama adalah an-najis awil mutanajis. Najis dan terkena najis. Seperti darah, nanah, kotoran binatang, kotoran manusia, ini semuanya najis, haram dikonsumsi. Kemudian yang mutanajis, yang terkontaminasi najis, artinya asalnya suci tapi asalnya suci dan halal tapi terkontaminasi najis. Nah, pada saat terkontaminasi najis belum disucikan atau tidak bisa disucikan, maka hukumnya haram dikonsumsi. Misalkan ada orang mau makan buah apel. Buah apel ini kan suci, halal dikonsumsi. Tapi pas mau makan, buah apel tadi jatuh menimpa kotoran binatang. Dalam keadaan terkontaminasi kotoran binatang, belum dibilas dengan air, belum disucikan, maka hukumnya haram dikonsumsi buah apel tadi. Tapi kalau misalkan dibilas dengan air, disucikan lagi sampai bersih, setelah bersih, suci kembali, maka kembali halal dikonsumsi. Itu yang al-mutanajis atau terkontaminasi najis. Kemudian berikutnya al-qadir awil khobath, kotor dan cicik.
seperti kecoa dan belatung. Nah, ini kecoa dan belatung ini kotor dan jijik, termasuk haram dikonsumsi. Kemudian ad-doror, membahayakan, seperti racun, haram dikonsumsi. Kemudian al-iskar, memabukkan, seperti al-khamr. Khamr ini minuman yang memabukkan, atau narkoba. Iskar ini yang memabukkan atau yang merusak fungsi akal ini bukan hanya benda cair, benda padat dan benda cair sama. Artinya kalau merusak fungsi akal, memabukkan, hukumnya haram dikonsumsi. Kemudian al-muftarisah, binatang buas, seperti serigala dan elang, dagingnya haram dikonsumsi. Kemudian al-barmaiyah, binatang amfibi, yang hidup di dua alam, di darat dan di air, seperti katak dan sesilia. Ini hukumnya haram dikonsumsi. Nanti yang berwenang untuk menentukan seekor binatang itu kategori amfibi atau bukan adalah pakar binatang, bukan pakar hukum syariat. Jadi kalau kata pakar binatang bahwa binatang A, binatang B kategorinya amfibi, al-barmaiyah, maka hukumnya haram dikonsumsi. Tapi kalau kata pakar binatang bahwa binatang C, binatang D bukan kategori amfibi, walaupun kelihatan kasat mata keluar masuk air dan darat, maka secara fikih pun tidak bisa serta-merta diterapkan hukum binatang amfibi. Nah, ini terkait dengan al-barmaiyah atau binatang amfibi. Baik, Bapak Ibu para peserta, itu tadi 6 sebab keharaman sesuatu yang tadi sudah dijelaskan dengan beberapa contohnya. Berikutnya adalah tentang suci dan najis. Nah, ini sangat erat terkait dengan halal haram. Makanya perlu kita bahas walaupun secara sekilas pada pembahasan kali ini. Suci adalah keadaan tidak terkena najis dan atau tidak sedang berhadas, baik kecil maupun besar. Najis adalah sesuatu yang kotor, mencegah keabsahan ibadah dan kehalalan sesuatu. Jadi kalau sesuatu itu najis, maka tidak bisa digunakan ketika kita beribadah dan tidak bisa kita konsumsi karena hukumnya najis tadi. Kemudian para ulama mengklasifikasi najis ke dalam 3 macam. Ada najis mukhaffafah ringan, najis mutawassithah sedang, dan najis mughalladhah berat. Mukhaffafah ringan contohnya air kencing bayi laki-laki belum genap usia 2 tahun, hanya mengkonsumsi air susu ibunya saja. Air kencing bayi yang seperti ini kategorinya najis mukhaffafah. Jika ada satu objek yang terkena najis air kencing bayi yang tadi, maka cara mensucikannya itu cukup dengan menciprati air, tidak perlu menyiramkan air. Misalkan lantai rumah kita terkena najis air kencing bayi yang tadi. Bayi laki-laki belum genap usia 2 tahun, hanya mengkonsumsi air susu ibunya saja. Lantai rumah kita tadi kalau di situ masih ada air kencingnya, ya tentu harus kita keringkan dulu dengan lap atau dengan tisu. Setelah kering baru kita sucikan. Kita ciprati dengan air. Nah, kalau sudah kita ciprati ya sudah dianggap suci. Bagaimana kalau kita menyiramkan air? Ya boleh saja kita menyiramkan air pada proses pensucian najis mukhaffafah atau najis ringan tadi. Kemudian yang kedua adalah najis mutawassithah, najis sedang. Ini najis yang banyak ditemukan di sekitar kita. Di rumah kita, di kantor kita, di tempat aktivitas kita. Itu najis yang paling banyak ditemukan adalah kategori mutawassithah atau sedang.
Contohnya najis dari kotoran binatang, kotoran manusia, darah, nanah, muntah-muntahan, semuanya ini kategori najis mutawasit atau najis sedang. Termasuk al-khamru, minuman yang memabukkan. Kategorinya najis mutawasit atau sedang. Cara mensucikan satu objek yang terkena najis mutawasito adalah dengan menyiramkan air sampai bersih. Sampai bau, rasa, dan warnanya itu hilang. Jadi kalau ada satu objek, misalkan baju kita, terkena najis mutawasito, najis sedang tadi. Cara mensucikannya, ya kita bilas sampai bersih. Baju kita bilas dengan air sampai bersih, sampai tidak ada warna, bau, dan rasa. Kalau itu sudah dilakukan, maka sudah dianggap suci. Kemudian yang ketiga adalah najis mughaladhah. Najis berat ini dari unsur anjing dan babi. Bisa air liurnya, bisa kotorannya, darahnya, atau bahkan bersentuhan kita dengan anjing atau babi dalam keadaan basah, kita yang basah atau anjing babinya yang basah atau dua-duanya yang basah, maka itu dapat mengkontaminasi najis. Nah, untuk mensucikan satu objek yang terkena najis mughaladhah atau najis berat, itu cara mensucikannya dengan menyiramkan air 7 kali siraman, salah satunya dicampur debu. Boleh siraman pertama, siraman kelima, atau siraman ketujuh, atau siraman keberapapun. Nah, itu kalau sudah dilakukan 7 kali siraman, salah satunya dicampur debu, ya sudah dianggap suci. Misalkan ada piring atau sendok, garpu, pisau terkena najis mughaladhah dari unsur babi. Nah, sebelum kita memanfaatkan menggunakan alat-alat makan tadi ya, kita sucikan terlebih dahulu dengan 7 kali siraman yang salah satunya dicampur dengan debu. Baik, itu 3 macam najis, mughaffafah ringan, mutawassithah sedang, dan mughaladhah berat. Berikutnya ada najis ma'fun anhu, najis yang dimaafkan. Ini maksudnya adalah bahwa sesuatu ini najis tapi dimaafkan, tidak perlu disucikan lagi, sudah tidak apa-apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, contoh najis yang ma'fun anhu itu seperti bangkai binatang yang ketika masih hidup kemudian dilukai, tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Maka binatang yang seperti ini kemudian mati, jadi bangkai, itu bangkainya najis tapi ma'fun anhu, dimaafkan. Tidak perlu disucikan lagi ketika ada satu objek terkena najis yang ma'fun anhu. Misalkan bangkai capung, bangkai cicak, bangkai kecoa. Ini semua bangkai, apalagi bangkai lalat. Ya. Ini semua binatang-binatang yang ketika masih hidup kemudian dilukai, itu tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Ini makanya ketika mati menjadi bangkai, karena sejatinya kan semua bangkai itu hukumnya najis. Tapi khusus bangkai dari binatang yang ketika masih hidup kemudian dilukai tidak mengeluarkan darah yang mengalir, itu kategorinya najis yang ma'fun anhu, dimaafkan. Misalkan lantai rumah kita terkena bangkai cicak atau bangkai kecoa. Nah itu najis, tapi tidak perlu kita sucikan lagi. Karena itu ma'fun anhu, dimaafkan. Kemudian contoh lain, misalkan ada orang mau minum secangkir teh atau kopi, pas mau diminum ternyata di situ ada bangkai lalat. Nah ini secara fikih minuman tadi masih halal dikonsumsi. Tinggal bangkai lalatnya diambil, dibuang, kemudian kalau mau ya air teh atau kopinya tadi masih halal dikonsumsi. Karena itu ma'fun anhu, dimaafkan.
Baik, berikutnya relasi antara suci najis dengan halal haram. Jadi sesuatu yang halal dikonsumsi bisa menjadi haram jika mutanajis, terkena najis. Contohnya makanan minuman yang terkena kotoran binatang. Tadi buah apel mau dimakan jatuh menimpa kotoran binatang. Dalam keadaan terkena kotoran binatang belum disucikan, itu hukumnya haram dikonsumsi. Tapi kalau sudah dibilas dengan air sampai bersih, suci kembali, maka kembali halal dikonsumsi. Kemudian relasi yang kedua antara suci najis dengan halal haram, bahwa sesuatu yang suci tidak otomatis halal dikonsumsi. Seperti daun ganja, opium, itu suci. Tapi kalau dikonsumsi, ini hukumnya haram. Kemudian relasi yang ketiga adalah bahwa halal haram identik dengan apa yang dikonsumsi, suci najis identik apa yang dikenakan. Contoh misalkan yang dikonsumsi itu pertanyaannya apakah makanan ini halal atau haram. Tapi yang digunakan pertanyaannya apakah ini suci atau najis. Jadi suci najis identik yang digunakan. Walaupun sertifikat halal baik yang di Indonesia maupun di luar negeri itu mencakup sesuatu yang dikonsumsi dan sesuatu yang digunakan. Makanya ada kosmetik ini diajukan sertifikat halal. Walaupun ya kosmetik ini digunakan. Tidak ada orang membeli kosmetik kemudian dikonsumsi. Karena itu untuk penggunaan luar. Nah, jadi kalau sertifikat halal mencakup sesuatu yang digunakan dan juga sesuatu yang dikonsumsi dan yang digunakan. Baik, berikutnya bagian terakhir dari presentasi saya adalah tentang fatwa hukum fikih. Fatwa hukum fikih adalah ketetapan hukum fikih yang dikeluarkan oleh ulama baik secara individu maupun kolektif. Individu misalkan kiai fulan, ajengan fulan, tuan guru fulan berfatwa, itu boleh. Atau kolektif ya, seperti yang tergabung di organisasi. Misalkan Komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa. Lembaga Basul Masail, pengurus besar Nahdlatul Ulama boleh mengeluarkan fatwa, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian dalil fatwa secara umum sebagaimana dalil ketika para ulama beristihad, ada ayat Al-Quran, hadis Nabi, ijma, kesepakatan ulama, dan kias, proses dalil analog. Nah, ini diantara dalil-dalil yang digunakan ulama ketika beristihad atau ketika membahas tentang fatwa hukum syar'i. Kemudian berikutnya contoh fatwa. Bapak Ibu para peserta, di sini ada beberapa contoh fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Yang pertama, contoh fatwa penyembelihan binatang. Jadi binatang yang dagingnya kita konsumsi atau tidak kita konsumsi, itu secara umum binatang terbagi menjadi dua. Ada yang makul lahmi, dagingnya halal dikonsumsi, seperti ayam, ikan, burung, dan seterusnya. Kemudian ada hayawan yang ghairu makul lahmi, dagingnya haram dikonsumsi, seperti kadal, buaya, ular, dan seterusnya. Tadi hayawan yang dagingnya halal dikonsumsi itu ketika kita ingin mengkonsumsi dagingnya, itu ada dua macam. Ada yang harus melalui proses penyembelihan syar'i, ada yang tidak perlu melalui proses penyembelihan syar'i. Nah, yang harus melalui proses penyembelihan syar'i contohnya seperti ayam, burung, dan sapi. Yang tidak perlu penyembelihan syar'i contohnya seperti ikan, cumi-cumi, dan udang. Ini ikan, cumi-cumi, dan udang ini kalau kita ingin konsumsi ya bisa langsung kita masak. Tidak perlu ada proses penyembelihan secara syar'i.
Nah, kesimpulan dari fatwa tentang penyembelihan hewan ini bahwa yang pertama, penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan al-mari, saluran pernapasan al-hulqum, dan al-wadajain, dua pembuluh darah yang ada di leher binatang. Ini tiga-tiganya ini ada di leher binatang. Makanya penyembelihan dilakukan dengan satu kali sayatan secara cepat. Jadi memotong tiga hal tadi yang ada di leher binatang secara cepat satu kali sayatan. Kemudian memastikan adanya aliran darah yang mengalir deras atau gerakan hewan setelah disayat tadi. Ini menunjukkan hayatun mustaqirrah, tanda-tanda hidup setelah binatang tadi lehernya disayat. Nah, kemudian biarkan sampai binatang tadi yang disembelih tadi terdiam kaku. Nah, ini menunjukkan bahwa matinya binatang tadi itu karena sembelihan. Nah, kalau itu sudah dilakukan dan diperhatikan, maka hasil sembelihannya itu sah, halal, dagingnya dikonsumsi. Kemudian standar penyembelihnya harus beragama Islam, kemudian sudah akil balik dan memahami tata cara penyembelihan. Kemudian standar alat penyembelihnya harus sesuatu yang tajam, apapun boleh, asalkan bukan kuku, gigi, taring, dan tulang. Baik, contoh berikutnya fatwa tentang alkohol. Ini fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menjelaskan tentang alkohol. Karena banyak sekali orang yang rancu dalam memahami apa itu alkohol, apa itu al-khamru. Al-khamru adalah minuman yang memabukkan, terbuat dari apapun. Jadi kalau minuman itu memabukkan, ya kategorinya al-khamru. Nah, ini baik hukumnya itu najis dan haram dikonsumsi, al-khamru. Adapun alkohol sesuai dengan fatwa MUI itu terbagi menjadi dua. Ada alkohol hasil samping industri khamar, ada alkohol bukan hasil samping industri khamar. Alkohol yang hasil samping industri khamar hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Sementara alkohol yang bukan hasil samping industri khamar hukumnya halal. Hukumnya suci. Hukumnya suci dan kalau dikonsumsi itu ada batasannya. Maksimal dalam makanan 0,5%, maksimal dalam minuman kurang dari 0,5%. Yaitu alkohol bukan hasil samping industri khamar. Nah, maksud dari alkohol hasil samping industri khamar yaitu alkohol yang didapat dari satu perusahaan yang memproduksi minuman yang memabukkan, kemudian pada saat yang sama memperjualbelikan alkohol. Nah, itu alkohol hasil samping industri khamar, hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Kemudian alkohol yang bukan hasil samping industri khamar itu yang didapat dari fermentasi secara alamiah, buah-buahan yang sudah matang misalkan, karena semua macam buah yang matang itu mengandung alkohol dengan kadar yang berbeda-beda. Atau alkohol yang didapat dari perusahaan yang hanya memproduksi alkohol, tidak memproduksi minuman yang memabukkan. Nah, ini berarti alkohol bukan hasil samping industri khamar. Baik, berikutnya fatwa tentang kopi luwak yang terakhir yang saya baca. Jadi kopi luwak adalah biji kopi yang dimakan oleh binatang luwak, masuk ke dalam perut binatang luwak, kemudian keluar lagi bersama ampas kotorannya, masih dalam keadaan utuh, tidak hancur, tidak pecah. Kemudian diproses, disucikan terlebih dahulu, dibilas dengan air sampai bersih, kemudian diproses tumbuk menjadi bubuk kopi, kemudian diproses diseduh menjadi minuman kopi. Nah, kopi luwak dengan proses seperti tadi dan kondisi seperti tadi, hukumnya suci dan halal dikonsumsi. Artinya ketika sudah dibilas dengan air, sudah disucikan, itu hukumnya suci.
dan boleh diproses menjadi bubuk kopi dan menjadi minuman kopi. Tapi jika biji kopi tadi keluar bersama ampas kotoran binatang luwak sudah hancur, maka tidak bisa diproses menjadi bubuk kopi luwak. Baik, Bapak Ibu, para peserta yang saya hormati, itu saja sebagai prolog pendahuluan dari diskusi dan pembahasan kita terkait dengan konsep halal haram dan juga fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kita masih ada waktu 20 menit ke depan, bisa kita gunakan untuk berdiskusi tentang tema ini. Baik, waktu saya kembalikan kepada Pak Abdul Hakam Barok sebagai fasilitator pada sesi kali ini. Terima Silakan kasih Pak. Pak Yai. Terima kasih. Luar biasa, Baik, menarik sekali paparannya. Terima kasih banyak. Beberapa hal terkait konsep halal haram disampaikan oleh Pak Yai Arwani Syairozi. Juga sudah disampaikan juga beberapa keputusan dari MUI. Nah ini sudah kelihatan ini Pak Yai, banyak yang raise hand. Silakan yang ada pertanyaan raise hand dulu, nanti saya akan tunjuk. Oke, Pak Fauzi Ahmadi, silakan. Tapi pertanyaannya singkat ya, dan apa namanya langsung ke pokok pertanyaannya. Silakan, Pak Fauzi Ahmadi. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Arwani, Pak Yai, baik, silakan. saya hendak menanyakan, menarik sekali ya, paparan dari Bapak memberikan pandangan, insight yang baru kami mengerti ternyata. Nah ini ada beberapa hal yang saya tanyakan, tapi kaitannya dengan asal dari hukum halal haram itu salah satunya ada kaitannya dengan manfaat dan bahayanya ini. Nah, kemudian saya jadi bertanya, berarti ada sesuatu mengapa Allah melarang adanya beberapa jenis binatang ataupun hasil dari binatang yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Contohnya adalah bangkai, kemudian babi, kemudian darah, dan binatang yang disembelih selain nama Allah. Nah, tentunya pertanyaannya adalah mengapa binatang-binatang yang disebutkan atau yang diharamkan tersebut dilarang? Adakah penjelasan dari sisi kemaslahatan maupun kemudorotan yang ada di dalam produk-produk yang dilarang oleh Allah tersebut? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana jika di dalam fasilitas produksi, misalnya SPPG, ketika sudah mendapatkan sertifikat halal, ternyata suatu saat produknya itu terbukti menyebabkan keracunan terhadap orang yang mengkonsumsi. Artinya berarti produknya sudah tidak toleran lagi atau bahkan membahayakan. Itu tentu ini sudah terbukti membahayakan. Apakah sertifikat halalnya jadi dicabut ataukah bagaimana? Kemudian yang ketiga, jika alkohol 70% yang biasanya digunakan untuk sanitasi alat maupun sanitasi higiene, cuci tangan dan sebagainya, apakah itu diperbolehkan di dalam syariat halal di dalam Islam? Karena alkohol 70% ini sering digunakan untuk sanitasi alat maupun sanitasi higiene personal tangan ya, di dalam produksi maupun di dalam fasilitas produksi untuk menyediakan pangan. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak Fauzi. Ada 3 poin pertanyaannya. Monggo dijawab dulu Pak Kiai, nanti Baik, lanjut langsung ke saya jawab saja ya Pak Hakam. Ini Mangga, silakan. ada pertanyaan dari Pak Fauzi Ahmadi. Tadi yang pertama tentang mengapa binatang-binatang dilarang, itu alat yang diharumkan, itu apa alasannya. Jadi ada banyak penegasan penjelasan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan apa saja yang diharumkan. Di antaranya kalau dari unsur binatang adalah babi. Kemudian binatang yang
bercakar tajam, unggas bercakar tajam, kemudian binatang buas yang bertaring, kemudian binatang yang hidup di dua alam. Nah, ini ada penegasan hukumnya haram dikonsumsi. Untuk alasan mengapa atau istilah dalam fikihnya ini adalah hikmah atau maksudnya, tujuannya, itu memang tidak secara otomatis ada penjelasannya. Dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, tidak secara otomatis ada penjelasan kenapa ini diharamkan, apa alasannya, tidak ada. Tapi di kemudian hari para ulama ada yang mencoba untuk mengkaji, menelaah. Bahkan juga para pakar-pakar tertentu menelaah kenapa kok dalam Quran atau dalam hadis ada penjelasan tentang haramnya babi misalkan, atau haramnya binatang buas dan seterusnya. Nah, ini kemudian para pakar-pakar tadi misalkan menemukan, oh ternyata di antara hal yang bisa dijadikan penguat bahwa secara fikih babi itu haram misalkan, itu ada temuan bahwa misalkan nih satu contoh kecil saja, ada kandungan cacing pita atau bakteri yang ada di daging babi yang menurut pakar yaitu artinya tidak baik jika dikonsumsi bagi manusia. Nah, jadi kalau alasan mengapanya itu artinya tidak langsung dijelaskan dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, tapi di kemudian hari banyak ulama atau pakar yang kemudian memahaminya setelah mengkaji. Nah, itu hikmah atau tujuan dari apa yang disyariatkan tadi. Ya, contoh tadi yang babi ya, ada banyak temuan yang dilakukan oleh pakar-pakar binatang. Atau misalkan satu contoh saja nih Pak Fauzi dan Bapak Ibu semua, tentang disyariatkannya puasa. Kalau dalam bahasa Al-Quran kan hanya penegasan la'allakum tattaqun. Artinya untuk menjadikan orang itu lebih bertakwa. Nah, tapi kemudian di kemudian hari oleh pakar-pakar medis terutama itu mengkaji, memahami bahwa puasa ini ternyata memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa. Jadi manfaatnya ini tidak kaleng-kaleng. Nah, jadi temuan para pakar yang seperti ini tentu memperkuat penjelasan apa yang sudah ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah terkait dengan kewajiban atau anjuran berpuasa. Misalkan seperti itu. Nah, jadi tadi Pak terkait dengan mengapa binatang-binatang yang diharamkan tadi, itu alasannya ya ada biasanya ditemukan oleh para pakar-pakar atau ahli setelahnya. Tapi dalam Quran dan hadis hanya menjelaskan tentang hukum, status hukumnya saja. Kemudian tadi terkait dengan ada kejadian, misalnya satu SPPG yang sudah bersertifikat halal kemudian terjadi keracunan. Nah, ini kan pasti karena human error ya, karena ada sesuatu yang mungkin akhirnya terjadi. Nah, konsekuensi dari sertifikat halal atau izin apa ini tentu ada konsekuensinya. Dan itu nanti bisa Pak Abdul Hakam tanyakan pada narasumber yang terkait dengan regulasi Pak. Tentang regulasi sertifikat halal, nanti ada yang menjadi narasumber, karena saya ini hanya sebatas pada aspek fikihnya saja. Ada fikih dan fatwa tentang produk halal. Jadi kalau nanti ada kasuistik kejadian yang seperti tadi, konsekuensinya seperti apa, apakah perizinnya dicabut atau dibekukan atau dikaji ulang dan seterusnya, itu nanti ada regulasi di BPJPH atau di yang terkait dengan program unggulan SPPG MBG. Ya, itu untuk pertanyaan kedua. Nanti bisa ditanyakan pada narasumber yang terkait dengan regulasi, Pak. Kemudian alkohol,
yang ketiga tadi, jadi alkohol itu tadi sesuai dengan fatwa MUI ada 2 macam, alkohol hasil samping industri khamr, hukumnya najis dan haram, dikonsumsi haram dimanfaatkan. Yang kedua, alkohol bukan hasil samping industri khamr, hukumnya suci. Dan kalau dikonsumsi ada batasannya, dalam makanan maksimal 0,5%, dalam minuman maksimal kurang dari 0,5%. Nah, terkait dengan penggunaan yang tadi Pak Ahmad Fauzi Ahmad tanyakan, itu untuk sanitasi, untuk membersihkan alat produksi atau tangan atau apapun. Nah, itu sampai 70% kadarnya. Nah, itu boleh. Boleh asal pastikan alkoholnya bukan hasil samping industri khamr. Karena ini kan untuk penggunaan luar, untuk sanitasi, untuk pembersihan. Nah, itu boleh walaupun sampai 70% kadar alkoholnya. Nah, tapi ya tadi pastikan bahwa alkoholnya itu bukan hasil samping industri khamr. Bisa Jadi- nanti didapat dari perusahaan atau pabrik yang memproduksi alkohol saja untuk kepentingan medis atau kepentingan yang lainnya, tidak memproduksi minuman yang memabukkan. Ya, baik, itu jawabannya Pak Fauzi Ahmad. Terima kasih Pak Yai. Iya, Sebelum ke sama-sama. Pak Muhammad Syafi'i, kita baca chat dulu ya Pak Baik, Yai. Ini silakan. ada dari Tika Permata. Tika Permatasari menanyakan kalau menggiling daging ayam, tetapi dalam proses penggilingannya dicampur dengan tulang dan darahnya. Nah, ini ditanya hukumnya seperti apa, Pak? Pak Yai. Lanjut ke yang kedua itu, kalau kita tidak tahu ayam tersebut disembelih sesuai standar penyembelihan atau tidak, nah sama. Status kehalalannya sebenarnya seperti apa? Ini dari saudari Sylvia Hurianti. Itu Pak Yai ada dua. Lanjut Baik, nanti kita ke apa namanya ke yang rice share. baik, tadi dari Pak Diki Permana ya, tadi ada masalah gilingan. Jadi kalau penggilingan itu, kalau misalkan pelaku usahanya menerima yang halal dan non halal, maka harus dipisahkan. Alat penggilingannya harus dipisahkan, yang untuk halal sendiri, yang untuk non halal sendiri. Nah, itu harus dipastikan seperti itu. Karena nanti kalau dicampur ini akan terkontaminasi najis. Misalkan digunakan untuk non halal dulu, baru kemudian yang halal. Nah, ini terkontaminasi najis. Kecuali dia bisa mensucikan dengan cara-cara pensucikan. Kalau najis mukhalaf itu kan riskan mensucikannya. 7 kali siraman, salah satunya dicampur debu. Jadi harus pastikan dulu antara yang halal dan non halal ini dipisahkan. Nah, kemudian dalam pertanyaan tadi, itu antara darah semuanya dicampur. Nah, ini darah ini hukumnya najis, Bapak Ibu. Jadi kalau Ibu Bapak mengolah ayam atau daging-dagingan di dapur SPP KMBG, itu harus mensucikan dagingnya terlebih dahulu. Dibilas dengan air sampai bersih. Pokoknya secara maksimal. Dibilas secara maksimal. Nah, adapun nanti ketika sudah diproses secara maksimal, kemudian sudah matang, sudah masak, ketika ingin disajikan ternyata ada percikan darah, apa sisa itu, nah itu ma'funanhu, itu dimaafkan. Tapi harus melalui proses secara maksimal terlebih dahulu. Jadi kalau tadi secara sengaja ya itu najis. Kalau secara sengaja dicampur darah, daging, digiling tanpa disucikan terlebih dahulu, yaitu menjadi najis, dagingnya terkontaminasi najis, dan itu sulit untuk disucikan kalau sudah digiling. Nah, itu. Kemudian yang kedua tadi dari Sylvia ya. Nah, kalau penyembelihannya tidak diketahui, jadi begini Bapak Ibu. Kalau Ibu Bapak sebagai konsumen, bukan sebagai petugas penyelia atau auditor halal atau bukan petugas sebagai konsumen, itu sebenarnya bertanya kepada pedagangnya itu cukup, jawabannya itu cukup. Jadi kalau ada tukang sate atau tukang bakso, kemudian kita ingin beli karena tidak ada sertifikat halal, kita tanya pedagangnya,
Pak, Bu, ini apakah dagingnya melalui proses penyembelihan syar'i? Nah, kalau dijawab iya, ya sudah itu cukup dan itu halal untuk kita konsumsi. Tapi sebagai konsumen ya, kalau sebagai petugas ya tidak cukup, harus ada investigasi, harus melihat langsung bagaimana prosesnya, betul atau tidak. Nah, jadi kalau itu tadi, kalau tidak diketahui, kalau kita sebagai konsumen ya kita cukup bertanya kepada penjualnya. Tapi kalau kita sebagai petugas ya tidak cukup, harus betul-betul kita tahu siapa yang menyembelih, bagaimana prosesnya. Ya, itu jawabannya Bu Sylvia. Terima kasih. Saya kira cukup jelas dari Pak Yai Arwani terkait beberapa hal pertanyaan yang tadi ya. Nah, ini ada yang raise hand dari Bapak Muhammad Syafi'i. Silakan yang perlu ditanyakan. Poinnya jangan banyak-banyak ya Assalamualaikum. pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin Pak, saya mau bertanya Silakan. mengenai kulit ayam. Baik. Karena di tempat usaha saya bekerja, kulit ayam itu katanya memang harus dibersihkan, dikelepet ya Pak. Itu poin yang pertama. Yang kedua, mengenai telur ayam Pak. Baik. Karena di restoran tempat saya bekerja, kita banyak menggunakan telur. Jadi beberapa waktu yang lalu ada juga yang menyarankan bahwa sebelum telur itu kita gunakan, telur ayam tersebut kita gunakan tuh wajib disiram dulu Pak. Baik. Wajib disiram dulu. Itu poin kedua. Poin ketiganya, saya mau bertanya atau lebih tepatnya mau memastikan apakah saya benar atau salah. Saya pernah dengar ada kaidah mengenai alkohol, Pak. Kalau dia banyak yang memabukkan, sedikitnya haram. Apakah benar seperti itu, Pak? Terima kasih, jazakallahu khairan, Pak. Baik. Terima kasih. Ya, silakan Pak Adi. Baik, tadi dari Pak Muhammad Syafi'i ya. Jadi ada 3 pertanyaan. Kulit ayam itu halal dikonsumsi, tapi tentu harus dibersihkan dari najis yang menempel, misalnya ada darah atau kotoran binatang dan seterusnya. Jadi halal dikonsumsi, yang penting disucikan terlebih dahulu, dibilas dengan air sampai bersih. Kemudian telur ayam, betul, telur ayam itu kan cangkangnya rentan terdapat kotoran ayamnya. Makanya ketika ingin diproses, direbus atau dimasak, maka disucikan terlebih dahulu. Matiin aja kali ya. Oh, udah mati. Dibilas dengan air dulu terlebih dahulu. Setelah itu baru kemudian diproses. Karena itu rentan ada kotoran-kotoran ayamnya. Jadi betul harus dibilas dulu. Kemudian terkait alkohol tadi, jadi banyaknya haram, sedikitnya pun haram. Nah, kurang lebih ada seperti itu. Nah, tadi sesuatu yang memabukkan, banyaknya haram, sedikitnya pun haram. Itu ada kaidah seperti itu. Nah, tapi dalam fatwa MUI tadi, fatwa Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa alkoholnya itu pertama terbagi menjadi 2. Alkohol yang hasil samping industri khamr, ini yang najis dan haram secara mutlak. Kemudian alkohol yang bukan hasil samping industri khamr. Nah, ini yang secara hukum fikih, fatwa tadi menjelaskan, ini hukumnya suci. Jadi suci, ini tidak najis. Makanya digunakan untuk penggunaan luar, persentase berapapun boleh, sampai 70% boleh. Misalkan hand sanitizer atau sanitasi untuk pembersihan alat-alat produksi. Nah, tapi kalau dikonsumsi, nah ini ada batasan. Kalau dalam fatwa MUI, makanan 0,5%, minuman kurang dari 0,5%. Nah, ini dari mana landasannya? Landasannya sebenarnya dulu Rasulullah itu pernah dibuatkan perasan anggur yang kemudian ketika 3 hari itu dibuang. Jadi hari pertama masih diminum, hari kedua masih diminum, hari ketiga ini dibuang. Bikin lagi yang baru.
Jadi selalu hanya 2 hari, hari ketiganya dibuang. Nah, ini oleh para ulama kontemporer ada semacam analisa. Sebenarnya dengan semakin bertambahnya hari itu kan kadar alkohol semakin meningkat, semakin tinggi. Nah, dalam kadar 2 hari yang seperti tadi, hari ketiga kemudian dibuang, nah itu ya kurang lebih pada angka tadi, ada 0,5% ditetapkan sebagai batas toleransi dalam makanan, kemudian kurang dari 0,5% sebagai batas toleransi dalam minuman. Ya, itu jawabannya Pak Syafi'i. Terima kasih Pak Arwani Syekh-Rozi. Saya kira ada cukup clear ya. Ini teman-teman yang resen pertanyaannya beberapa poin. Jadi banyak yang artinya memborong pertanyaan Pak Haji. Ah, Nah, betul, tapi gini, ya, ini ada beberapa yang di chat Pak Yai. Ya, kalau ini saya pilih coba, kalau yang sudah bersertifikat halal ya nggak apa-apa itu artinya sudah bersertifikat halal. Mau diproses chopper maupun apa saya kira bisa disampaikan itu halal. Nah, ini terkait tempat makan atau food court yang mempunyai banyak pedagang, misalnya di daerah PIK, pedagang makanan halal dan non halal bercampur, Pak. Walau baik. mereka sudah mencantumkan logo halal, tetapi untuk meja dan bangku untuk kita makan jadi satu. Nah, ini apakah masalah dalam hukumnya? Ini pertanyaan dari saudari Erma Nurmiadi. Itu bagaimana, Pak Baik, Arwani? memang secara aturan regulasi di PPJP itu kan ke antara produk halal dan non halal ini harus dipisah dari alat produksinya, tempat produksinya, kemudian etalasenya itu harus dipisah. Nah, saya kira ini lebih kepada pertanyaan yang terkait dengan regulasi, Pak Abdul Hakam. Tapi kalau saya secara fikih hanya melihat begini saja, bahwa ketika satu tempat itu terkontaminasi najis, mukhaladun najis berat, dan itu betul-betul kasat mata ya, bukan prediksi, tapi kelihatan itu tersentuh atau terkontaminasi. Maka sebelum kita gunakan harus disucikan terlebih dahulu. Dan cara mensucikannya tadi 7 kali siraman, salah satunya dicampur debu atau sejenis debu. Nah, itu kalau saya dari aspek fikihnya. Nah, nanti kalau dari aspek regulasinya, silakan nanti ada narasumber lain yang terkait dengan regulasi. Betul. Terima kasih Pak Yai. Termasuk ini pertanyaan dari Saudara Agung itu pemakaian apa namanya alat ya yang bergantian itu juga nanti sudah disampaikan tadi. Baik, Jadi itu yang terkontaminasi haram tentu harus disucikan terlebih dahulu. Nah, ini baik. juga ada pertanyaan dari Amatillah Aziza terkait penggunaan nama yang ada unsur-unsur babinya, Pak Yai. Ini eh, Iya, nanti juga ada materinya sebenarnya, betul. seperti Jadi, nama lumpia ham yang orang mengenalnya lumpia ham itu memakainya daging babi. Jadi untuk mendapat sertifikat halal tentu ini tidak akan mendapatkan izin gitu. betul. Mungkin Betul. Jadi ada secara regulasi tidak boleh. betul. Oke, saya kasih kesempatan. Mungkin ada satu dua orang lagi yang rasain, silakan. Ini masih pukul 12.03. Selain Pak Muhammad Syafi'i, yang ada lain yang rasain. Kalau di jamnya sampai 12, Pak Hagam. Jam 12, tadi kita Iya, kelebihan. betul. Oke, Boleh kalau ada baik. satu Kalau dua nggak begitu, apa-apa. Bu Ayi cukup. Berarti Udah cukup, Pak. baik. Baik. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri, teman-teman sekalian, kita apresiasi yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Arwani Syekh-Rozi. Mohon ada statement penutup, Pak, Pak Baik. Yai, biar untuk memperkuat teman-teman juga. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu para peserta kita sudah selesai diskusi dan presentasi dan diskusi tentang konsep halal haram dan juga fatwa Majelis Ulama Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bermanfaat dan di kemudian hari Ibu Bapak menjadi penyelia halal di tempat masing-masing. Dan penyelia halal ini kan bagian yang penting terkait dengan proses sertifikasi halal produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Baik, itu saja closing statement dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan.
Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita kasih ya, wabarakatuh.